Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas mengenai manajemen investasi, yang mana kami akan menganalisis pada PT MNC Sky Fashion. Selanjutnya, yang pertama akan disampaikan oleh kawan saya bernama Sri Hartini. Dan selanjutnya lagi nanti akan dilanjutkan kembali oleh kawan saya bernama Amri, kemudian dilanjutkan kembali oleh kawan saya bernama Fitria, dan baru dilanjutkan kembali oleh saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Sri Hartini akan mempresentasikan mengenai profil perusahaan dari PT MNC Sky Fashion Tbk. PT MNC Sky Fashion Tbk yang mana selanjutnya kami akan sebut sebagai perseroan, berdiri dengan nama PT Malicak Nusa Semesta pada 8 Agustus 1988 di Jakarta, yang kemudian pada tanggal 3 Desember 2006 melakukan perubahan menjadi PT MNC Sky Fashion. Perseroan melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada tanggal 9 Juli 2012 di BII di Jakarta atas 1.412.776.000 lembar saham atau setara dengan 20% dari total saham perseroan. Saham tersebut ditawarkan dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran senilai Rp1.520 per lembar saham dengan kode saham MSKY. Dengan nilai keseluruhan mencapai Rp2,15 triliun, IPO ini memecahkan rekor dan tercatat sebagai IPO terbesar di Indonesia pada sejarah tahun 2012. Total perolehan dana hasil IPO setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebesar Rp1,2 triliun. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ikhtisar laporan keuangan penting. Yang pertama, dari laporan laba rugi dapat kita lihat di sini 3 tahun terakhir dari PT MNC Sky Fashion, di mana rata-rata dari pendapatan, laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, dan juga laba bersih itu mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, yang mana dikarenakan karena dampak dari COVID-19 yang menyerang di tanah air kita. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah saham beredar di tahun 2019 sebesar Rp9.301.267.060 dan di tahun 2020 sebesar Rp9.971.852.402, sedangkan di tahun 2021 jumlah saham yang beredar adalah sebesar Rp9.971.852.402. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, di mana kita akan menguraikan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Dapat dilihat di 3 tahun terakhir pada PT MNC Sky Fashion, jumlah aset di tahun 2019 sebesar Rp4.399.635.000. Di tahun 2020 sebesar Rp4.596.126.000, dan di tahun 2021 jumlah aset sebesar Rp3.887.178.000. Dari tahun 2019 ke 2020 total aset mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini juga dampak dari COVID-19. Sedangkan jumlah liabilitas di tahun 2019 sebesar Rp1.516.230.000,
Di tahun 2020 sebesar Rp1.936.517.000 dan di tahun 2021 total liabilitas sebesar Rp1.408.215.000. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan dan di tahun 2021 mengalami penurunan seperti total aset. Selanjutnya di total ekuitas di tahun 2019 sebesar Rp2.843.405.000. Di tahun 2020 sebesar Rp2.657.609.000 dan di tahun 2021 total ekuitas sebesar Rp2.478.963.000. Dapat disimpulkan bahwasanya total ekuitas dari 2019 ke 2021 itu mengalami penurunan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Amri Hatarila. Rasio keuangan penting. Pertama ada rasio laba rugi terhadap jumlah aset 2021 sebesar 5%, tahun 2020 sebesar 4%, 2019 sebesar 2%. Berikutnya ada rasio laba rugi terhadap ekuitas 2021 sebesar 7%, 2020 sebesar 6%, 2019 3%. Berikutnya ada rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar 0,81, tahun 2020 1,17, 2019 0,4 rasio. Berikutnya ada rasio likuiditas terhadap kembalinya jumlah aset 0,36, 0,40, tahun 2020 0,42, dan 2019 0,35. Berikutnya ada rasio likuiditas terhadap likuiditas 2021 0,7, tahun 2020 0,73, tahun 2019 0,53. Ada hasil laba kotor terhadap pendapatan tahun 2021 sebesar 1%, tahun 2020 4%, 2019 5%. Berikutnya ada data pelanggan. Pertama, jumlah pelanggan tahun 2001 sebesar 1.505.15, 2020 sebesar 2.655.229 pelanggan. Tahun 2019 sebesar 2.400.546 pelanggan. Pada tingkat jam tahun 2021 sebesar 2,56%, tahun 2020 2,14%, tahun 2019 1,42%. Nah, berikutnya ada presentasi pendapatan laba rugi. Pendapatan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain, sebesar 1,460,559 juta. Berikutnya tahun 2020 sebesar 2,15,371, tahun 2019 sebesar 2,452,67. Berikutnya adalah laba rugi bersih. Pada tahun 2021 sebesar 181,648, tahun 2020 sebesar 200,618, tahun 2019 75,323. Baik, di sini saya akan menjelaskan di poin analisis keuangannya. Nah, di poin ini itu kan kita membahas atau menganalisis PT MNC Sky Vision. Tapi ada juga pembandingnya yaitu PT Elang Mahkota Teknologi atau bisa disingkat MTEK atau bisa juga kita sering sebut dengan SCTV. Nah, pada analisis ini akan dijelaskan seberapa banyak sih tingkat pengembalian modal investor atau yang disebut dengan ROE atau Return on Equity. Nah, untuk menghitung ROE ini umumnya menggunakan teknik dew point analysis yang terdiri dari 3 indikator, yaitu ada NPM atau margin laba,
AT atau perputaran aset, dan juga financial leverage. Nah, apa itu NPM? NPM itu gunanya untuk menganalisis efisiensi operasional dari perusahaan. Nah, dan AT untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk meningkatkan pendapatan di perusahaan tersebut. Dan untuk financial leverage, itu penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Semakin tinggi utang, semakin besar financial leverage-nya. Nah, untuk nilai-nilai indikator tersebut bisa kita lihat di sini ya. Untuk PT MNC's Coefficient terlebih dahulu ya, kita mengambil 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk PT MNC's Coefficient, NPM-nya adalah tahun 2019 minus 0,03, tahun 2020 minus 0,10, dan tahun 2021 minus 0,12. Sedangkan untuk pembandingnya PT MTEK yaitu di tahun 2019 ada NPM-nya sebesar minus 0,0002, di tahun 2020 0,28, tahun 2021 0,47. Dan untuk nilai AT atau perputaran asetnya bisa kita lihat untuk PT MNC's Coefficient di tahun 2019 adalah 0,56, tahun 2020 0,43, tahun 2021 0,37. Dan untuk PT MTEK sendiri nilai AT-nya sebesar di tahun 2019 adalah 0,63, tahun 2020 0,67, tahun 2021 0,34. Selanjutnya, untuk nilai financial leverage-nya dari PT MNC's Coefficient tahun 2019 adalah 1,53, tahun 2020 1,73, dan tahun 2021 1,56. Sedangkan untuk PT MTEK tahun 2019 adalah 1,43, tahun 2020 1,44, dan tahun 2021 adalah 1,13. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan nilai dari 3 indikator tersebut, dari NPM, AT, dan juga leverage, kita bisa menghitung si ROE-nya ini dengan cara NPM dikali AT dikali leverage yang tadi sudah kita cari. Nah, untuk PT MNC's Coefficient, ROE di tahun 2019 adalah minus 0,03, tahun 2020 minus 0,07, dan tahun 2021 minus 0,07. Sedangkan untuk SCTV, nilai ROE-nya adalah di tahun 2019 sebesar minus 0,00018, tahun 2020 0,27, dan tahun 2021 0,18. Nah, dari perhitungan tersebut, nilai NPM, AT, dan juga leverage, serta nilai ROE-nya, kita dapat menarik kesimpulan untuk NPM yang paling tinggi adalah di tahun 2019 dengan nilai minus 0,03, yang berarti kegiatan operasional itu yang sangat efektif adalah di tahun 2019, karena semakin tinggi nilai NPM semakin efektif atau efisien perusahaan tersebut. Dan di posisi ini tuh MNC lebih rendah dari si SCTV. Dan untuk kesimpulan kedua dari AT-nya itu, efektivitas dan perusahaan dalam menggunakan aset ada pada tahun 2019 dengan nilai AT sebesar 0,56. Lagi-lagi MNC ini lebih rendah ya daripada si pesaingnya yaitu SCTV. Dan di tahun 2020, leverage memiliki nilai yang sangat tinggi sebesar 1,73, yang artinya di tahun 2020 nilai utang tinggi sehingga menciptakan risiko yang tidak proporsional sebagai perusahaan. Dan MNC ini lebih tinggi leverage-nya dibandingkan dengan si MTEK. Dan untuk tingkat pengembalian investor atau nilai ROE-nya, MNC ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya yaitu PT SCTV. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya bernama Fitria, yang mana di sini saya akan membahas tentang valuasi saham. Nah, pada valuasi saham ini
Sebelumnya sudah dibahas mengenai nilai ROE ya. Dan sekarang di sini saya akan membahas mengenai nilai free cash flow atau FCF pada 2 tahun terakhir di PT Sky Vision. Yang mana pada tahun 2020 pada PT Sky Vision nilai FSC atau free cash flow sebesar 131 miliar 246 juta rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 542 miliar 500 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada net debit atau liabilitas pada tahun 2020 sebesar 229 miliar 391 juta rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 396 miliar 950 juta rupiah. Nah, di mana net debit tersebut nilainya sama dengan total debit dikurangi kas ya. Jadi jumlah net debit tersebut pada tahun 2020 itu sebesar 56 miliar 433 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 377 miliar 436 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yaitu tentang share outstanding, yang mana share outstanding itu adalah jumlah saham yang beredar. Nah, di sini saya akan memberitahu mengenai jumlah saham yang beredar pada PT MNC Vision Tbk ya, yang mana dapat dicari di idx.co.id dengan cara klik data pasar, kemudian daftar perusahaan dan pilih kode perusahaan MSKY. Oke. Nah, di mana dalam jumlah saham yang beredar pada idx.co.id itu saham yang beredar itu sebesar 1 miliar 994 juta 370.480 rupiah. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai growth rate. Nah, dimana pada growth rate ini rumusnya yaitu ROE dikali equity reinvest ratio, yang mana nilai ROE tersebut itu sebesar 0,075, kemudian equity reinvest ratio itu sebesar 564.000. Nah, kita kalikan dapat sebesar 160.692. Oke. Kemudian selanjutnya pada tabel di samping itu ada tabel grow rate. Nah, di sini grow rate-nya menggunakan asumsi saya, yang mana pada free cash flow pertama itu saya tentukan sebesar 542. Nah, pada tahun pertama free cash flow sebesar 596 dan growth-nya sebesar 10%. Oke, di sini saya mengasumsikan pada 5 tahun pertama dan 5 tahun terakhir ini growth-nya sama. Kemudian di 5 tahun terakhir ini juga sama ya. Jadi 5 tahun terakhir ini growth rate-nya 7%. Kenapa? Karena pada free cash flow semakin tahun itu semakin bertambah jumlahnya. Oke. Kemudian saya akan membahas mengenai discount rate. Nah, yang mana pada base pertama yang saya tentukan sama ya seperti yang tadi. Di sini saya akan mencari discount rate-nya
kemudian saya mencari percent value-nya ya, yang mana saya tentukan diskon rate-nya itu asumsi saya sebesar 7%. Setelah saya hitung-hitung 7% ya. Bagaimana cara menghitungnya? Free cash flow pada tahun pertama yaitu sebesar 596 dibagi 1 ditambah 7%, yaitu sebesar 557. Itu adalah persen value-nya dan seterusnya ya. Kemudian saya akan membahas mengenai terminal growth rate, di mana terminal growth rate tersebut free cash flow-nya masih sama dengan yang discount rate tadi. Kemudian di sini growth-nya itu sama 10% di 5 tahun pertama, kemudian 7% di 5 tahun terakhir. Kemudian terminal growth rate ini terdapat pada kolom terakhir ya. Ini di sini sebesar 18.155. Di mana terminal growth rate itu sebesar 2% dari jumlah growth yang ada pada 5 tahun pertama dan 5 tahun terakhir. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan jangan lupa like video kami, komen video kami. Mudah-mudahan masukan dari teman-teman bisa membuat atau memotivasi kami supaya kami bisa belajar lebih baik lagi. Dan jangan lupa subscribe, kemudian like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.